Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Selamat siang semua. Kapitalis Pater Mensa yang kami kasihi, Mendebet, Mendek Masekayan, Wan Kuetan Tua, Anak Wina Anak Corona, Panglonga Musi, Atahian kita laku one Mori Yesus. Sudah 5 hari Bapak Thomas meninggalkan kita semua dan kembali kepada Bapa pemilik kehidupan. Kita berkumpul sebagai satu keluarga pada siang hari ini. Bukan saja keluarga manusiawi yang tercipta karena hubungan darah atau hubungan suku, tetapi juga sebagai keluarga rohani yang disatukan oleh iman yang satu dan sama, yaitu iman akan Yesus yang bangkit untuk kita umat beriman. Maka bertolak dari keyakinan ini, hari ini kita sama-sama mempersembahkan Ekaristi Kudus untuk keselamatan arwah dari orang tua yang kita kasih, Bapak Thomas Ekal, yang sudah pergi meninggalkan kita. Dan hari ini kita sama-sama menutup rangkaian duka kita selama 5 hari. Misa penutupan tidak berarti cinta kita terhadap Umat Thomas berhenti. Malah sebaliknya, lewat misa ini kita tetap ingat Umat Thomas dalam doa-doa kita, baik doa pribadi maupun doa bersama, dan secara khusus dalam Ekaristi yang senantiasa kita persembahkan untuk dia. Semoga Ekaristi yang kita rayakan bersama pada hari ini sungguh-sungguh melapangkan jalan untuk Umat Thomas, sehingga dia boleh kembali ke rumah Bapa untuk menikmati sukacita abadi bersama para kudus dalam kerajaan surga. Dan kiranya Ekaristi yang sama yang kita persembahkan hari ini sungguh-sungguh memberikan kekuatan bagi kita anggota keluarga yang sedang berduka, agar Ekaristi ini membantu dan menolong kita untuk tetap mengimani Tuhan, mencintai Tuhan, dan senantiasa menaruh harapan bahwa Tuhan senantiasa sayang dan baik hati terhadap kita umat kesayangannya. Agar peran kudus yang kita rayakan hari ini layak di hadapan Tuhan, maka mari terlebih dahulu kita mohon ampun untuk dosa dan salah kita. Saya mengaku
saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, perbuatan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkaulah tujuan hidup manusia. Hari ini kami keluarga besar berkumpul bersama di tempat ini untuk memperingati Bapak Thomas Michael yang sedang Kau panggil dari tengah-tengah kami 5 hari yang lalu. Kami bersyukur karena Engkau telah menghadirkan dia di tengah-tengah kami selama di dunia ini. Semoga kini ia mengalami kebahagiaan kekal dan bersatu dengan para kudus di surga. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan bacaan. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Kita sudah pindah dari kematian kepada kehidupan karena kita saling mengasihi. Saudara-saudara terkasih, kita tahu bahwa kita sudah pindah dari kematian kepada kehidupan karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi saudaranya, dia tetap mati. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh, dan kamu tahu bahwa seorang pembunuh tidak mungkin memiliki hidup kekal dalam dirinya. Dari inilah kita ketahui kasih sejati, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa untuk saudara-saudara kita. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang Kau pilih dan yang Kau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di dalam rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersama-Mu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus, dan tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyikanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, dia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian,
tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jika seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidur." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau dia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagi supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." "Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah."
Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masuklah pula hati Yesus lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudaranya yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik dan Romois yang saya cintai, keluarga besar, dan kita sekalian yang hadir pada siang hari ini. Ada norma yang mengatakan bahwa dari mana sesuatu itu berasal, sana pula ia akan mengalir. Darah akan kembali kepada darah, abu akan kembali kepada abu, air akan kembali kepada air, madu kembali kepada madu, racun kembali kepada racun, dan hidup kembali kepada kehidupan itu sendiri. Dan berdasarkan norma ini, setiap hari hidup kita terus mengalir menuju sumbernya. Berarti hidup ini tidak mengalir sampai habis, melainkan mengalir sampai tujuan atau batas yang ditentukan. Di batas itulah hidup kita akan menyatu kembali dengan sumbernya, yaitu Sang Pemberi hidup. Maka kematian adalah syarat utama untuk bersatu dengan Tuhan. Tuhan berbicara tentang kehidupan sesudah kematian dalam perumpamaan tentang biji sesawi yang harus mati dahulu untuk kemudian tumbuh lagi menjadi kehidupan yang baru. Misteri wafat dan kebangkitan Kristus menjadi dasar dan alasan bagi kita untuk melihat kematian sebagai suatu bentuk hidup baru dalam kedekatan dengan Tuhan sebagai sumber hidup. Tentang mereka yang sudah meninggal, mungkin kita berpikir bahwa hidup ini tidak ada lagi bagi mereka. Dengan meninggal dunia, mungkin kita berpikir bahwa mereka sudah berhenti hidup. Dan memang hidup seperti yang kita hayati di dunia ini tidak lagi dihayati oleh mereka yang sudah meninggal. Mereka tidak lagi minum, tidak lagi makan seperti kita. Mereka tidak lagi bekerja atau bermain seperti kita. Dan memang secara fisik mereka tidak lagi hidup seperti kita. Namun secara rohani atau spiritual mereka hidup seperti kita. Karena itu kematian bukanlah suatu kehancuran, bukan bencana yang merenggut hidup dari sesama,
bukan juga malapetaka yang membuat hidup kita terkandas dalam rentangan waktu. Mungkin kita selalu berpikir, Tuhan, mengapa dia yang kau ambil, bukan orang lain? Mengapa bukan orang jahat yang kau ambil? Mengapa bukan orang yang suka pukul istri yang kau ambil? Mengapa bukan orang yang suka berjudi yang kau ambil? Mengapa bukan orang yang suka penipu, bukan pencuri yang kau ambil? Mengapa dia yang kau ambil? Padahal dia orang baik. Dia sangat sayang keluarga. Dia tulang punggung keluarga. Dia ayah yang baik. Dia ayah yang lemah lembut. Dia ayah yang tidak tahu marah. Ayah yang tidak suka membicarakan orang lain. Mengapa engkau memberikan dia penderitaan dan sekarang engkau mengambilnya? Kami belum siap untuk menerimanya. Tuhan, mengapa secepat ini dia pergi meninggalkan kami? Apa salahnya dan apa dosanya? Dia telah membantu banyak orang. Mengapa engkau memanggilnya secepat ini? Pertanyaan-pertanyaan ini selalu muncul dalam benak kita masing-masing. Apalagi orang yang pergi adalah orang terdekat kita, orang tua kita. Apalagi kita manusia punya banyak cita-cita dalam hidup. Karena kita manusia punya dokter gerd oleh kain oleh tangan ini. Banyak cita-cita yang mungkin belum terlaksana. Karena itu berhadapan dengan kematian, kita tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa berkata-kata. Yang ada hanya protes dalam sanubari kita masing-masing. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kehidupan dan kematian itu bukanlah sebuah pilihan, tetapi sebuah kenyataan yang tidak bisa ditolak dan juga tidak bisa diminta. Kematian itu bukan karena dosa atau kesalahan-kesalahan yang kita buat, melainkan kematian itu adalah sebuah kenyataan yang masing-masing kita akan mengalaminya. Mungkin yang menjadi persoalan adalah waktunya, sekarang atau nanti. Bapak Thomas pergi meninggalkan kita. Itu bukan sebuah pilihan. Itu bukan pilihan Bapak Thomas sendiri, tetapi sebuah kenyataan yang tidak bisa ditolak atas cara apapun. Dan itu semua adalah misteri yang tidak bisa ditebak. Kapan, di mana, dan bagaimana kita akan meninggal. Itu semua adalah rencana Tuhan sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, doa memperingati hari kematian salah satu anggota keluarga seperti yang kita buat pada siang hari ini mempunyai makna dan nilai bagi kita. Pada saat ini kita sadar akan kenyataan atau realitas hidup kita yang tidak bisa ditolak, yakni setiap orang akan meninggal, akan mati sekarang atau nanti. Pada suatu saat kita harus pergi atau pamit mengikuti yang sudah mendahului kita. Menakutkan, tetapi itulah kenyataan hidup kita manusia. Kita boleh mengatakan bahwa sekarang kita sedang dalam perjalanan menuju ke sana. Namun kita tidak pernah tahu kapan kita harus pamit. Sebab kematian adalah masalah yang sulit dijawab. Entah kita kaya, terkenal, pintar, semuanya itu hanyalah malapetaka, hanyalah sementara. Tidak bisa menjamin bagi kita untuk bisa hidup sampai 100 tahun atau lebih. Karena itu persoalannya bukan berapa lama kita hidup, bukan sejauh mana kita menjaga dan mengatur
supaya hidup kita aman, tetapi bagaimana kita mengisi hidup kita ini untuk berbuat baik. Kualitas hidup kita bukan terletak pada berapa banyak kekayaan yang kita kumpulkan, beberapa jabatan yang kita pernah pegang, beberapa gelar yang saya miliki, tetapi bagaimana kita mengisi hidup ini dengan berbuat baik kepada sesama. Kalaupun kita hidup 100-200 tahun, tapi kalau hidup kita penuh diisi dengan penuh kebencian, penuh dengan dendam dengan sesama, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Dan kalaupun hidup kita hanya sehari, sebulan, seminggu, tapi membuat banyak orang tersenyum, membuat orang tertawa, itu jauh lebih bermakna, lebih bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Kita kenal orang-orang yang mengabdikan hidup mereka bagi orang lain. Misalnya, Putri Diana ditangisi jutaan orang di dunia bukan karena masalah kehilangan gelar permaisuri rajanya, melainkan pengabdian dan pelayanannya kepada orang kecil. Maka Putri Diana digelar sebagai mawarnya Inggris. Ia disebut sebagai putrinya rakyat dan ratunya hati manusia. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa Bapak Thomas telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya ketika dia masih berada bersama keluarga, masih bersiara bersama keluarga. Dia telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai kepala keluarga, dan dia telah menebarkan kasih kepada kita sekalian. Dan saatnya kita yakin dan percaya bahwa saatnya dia menikmati kebahagiaan kekal bersama para kudus di surga. Bahwa kita pada siang hari ini sangat dibutuhkan oleh Bapak Thomas supaya perjalanannya menuju tanah air surga dilapangkan dan diterima oleh Tuhan sendiri dan juga para kudus di surga. Semoga Tuhan memberkati.